Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya serta nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan mengisi kajian subuh pada pagi hari ini yaitu guru kita, yaitu Ustaz Haji Suherman MA. Alhamdulillah beliau sudah datang dengan kita. Sebelum kita mulai kajian subuh, kami ingin menyampaikan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di masjid kita, yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 8 Januari kemarin, masjid kita kedatangan tamu dari kantor Kementerian Agama Kota Bekasi yang dipimpin oleh Pak Haji Ahmad Mirja SHGMM, didampingi dengan dua stafnya, yaitu tujuannya adalah untuk melakukan pengukuran arah kiblat masjid kita ini, yaitu Masjid Jami Nurul Islam. Dalam hasil pengukuran yang dilakukan oleh petugas dari Kementerian Agama Kota Bekasi dengan metode matahari dan juga kompas yang sudah dikalibrasi dengan rumus-rumus tertentu, maka hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bekasi terhadap arah kiblat yang selama ini kita pergunakan di masjid ini sudah sesuai dengan apa yang sudah kita pakai selama puluhan tahun, mulai dari musola sampai berdiri masjid ini. Alhamdulillah tidak ada satu derajat pun yang berubah. Tentunya ini wajib kita syukuri sehingga kita tidak perlu merubah arah karpet dan juga yang lain-lain. Yang kedua, sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan DKM, bahwa kita ingin meningkatkan legalitas masjid kita ini, dan alhamdulillah dari yang 150 wajib yang untuk ditandatangani minta persetujuan dari warga untuk berdirinya masjid ini, alhamdulillah sudah terpenuhi dan sudah dilegalisir oleh kelurahan, ditandatangani oleh warga, RT RW sampai ke kecamatan, alhamdulillah. Dan kita tinggal mengajukan untuk proses IMB yang tentunya dengan ada survei beberapa dari instansi terkait, ya. Dan selanjutnya sehubungan dengan dekatnya pelaksanaan kegiatan Isra Mi'raj di masjid kita, insya Allah 3 bulan yang lalu saya sudah menghubungi Ustadz yang akan mengisi di masjid kita ini, yaitu insya Allah pada tanggal 18 Februari jatuh pada hari Ahad malam Senin ba'da Isya, di masjid kita ini akan dilaksanakan kegiatan Isra Mi'raj, dan insya Allah yang akan menjadi pencerahannya yaitu Kiai Haji Haikal Fikri, yaitu putra dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Kalau kita kangen dengan suara Kiai Haji Zainuddin MZ, kita dengarkan saja persis suaranya sama dengan almarhum. Dan alhamdulillah sudah menyatakan kesediaannya untuk mengisi di masjid kita ini. Alhamdulillah. Dan tentunya kita dari DKM perlu mempersiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan nanti dengan membentuk panitia dan juga yang lain-lain. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kajian yang disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau kami persilakan dengan segala.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-ghayat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumil nayyirat, amma ba'd. Jamaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa menunaikan seluruh rangkaian aktivitas bahkan ibadah kita, dan seluruhnya itu kita bisa mampu masuk pada tahun yang baru, tahun 2024. Perlu kita ingatkan bahwa seseorang yang beriman itu ketika menghadapi pergantian tahun dia selalu diikat dengan iman. Maka apa maknanya? Merupakan kebiasaan di antara kita kalau ada pergantian tahun pasti ada tambahan umur. Allah memberi kesempatan kita untuk bertambah umur. Maksud daripada bertambah umur itu bukanlah umur dalam perspektif bahasa Indonesia, tetapi umur dalam perspektif agama menekankan ada sesuatu yang terus bertambah manfaatnya. Itulah yang dinamakan dengan umur. Karena bisa jadi ada di antara kita yang sudah hidup sekian lama, 60 tahun, 70 tahun, tapi keberadaan dia di dunia ini justru manfaatnya hanya 2 tahun, hanya 3 tahun, atau bahkan kurang dari itu. Maka ketika pergantian tahun itu, cara menyikapinya bagi orang beriman adalah di mana diikat dengan keimanan. Allah menginginkan kembali kepada kita bahwa setiap orang yang beriman diberi kesempatan maka harus ada tambahan umur. Jadi mudah-mudahan di tahun ini tidak hanya ibadah kita yang terus berkualitas, akan tetapi Allah tambahkan manfaat, terutama kita mampu menebarkan manfaat pada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Sebab sekali lagi umur dalam perspektif bahasa Indonesia dengan bahasa Al-Quran tentu jauh berbeda. Kalau umur dalam perspektif bahasa Indonesia adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia yang terus semakin nambah, semakin nambah. Yang umur dalam perspektif bahasa Al-Quran, bahasa Allah adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan manfaat, bukan hanya untuk dirinya, akan tapi untuk orang banyak. Sekali lagi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadah kita pada tahun sebelumnya, dan Allah bimbing kita di tahun ini menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'in. Mudah-mudahan seluruh rangkaian salawat yang terucap melalui lisan ini tidak hanya menjadi bukti syafaat bagi kita di yaumil qiyamah, melainkan menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk bisa melanjutkan estafet dakwah beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Kita awali kajian kita sekali lagi dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita bermohon kepada Allah melalui mukjizat surah Al-Fatihah yang dibaca senantiasa menjadi syifa wa rahmah, menjadi rahmat, menjadi obat penawar bagi siapapun di antara kita yang sedang sakit, baik di kalangan keluarga, para guru-guru kita, jamaah kita. Pada khususan menjadi nilai pahala yang sangat berharga bagi mereka yang sudah mendahulukan kita, orang tua kita, para guru-guru kita, khusus mereka yang sudah berkontribusi terhadap masjid ini, baik yang mewakafkan, menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya, pengurus yang sampai saat ini terus khidmat menjadi khadimul ummah, pelayan untuk masyarakat, dan jamaah yang sampai saat ini pun terus istiqomah untuk memakmurkan masjid ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi tilawati sab'il mathani al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta
artinya apa? Dunia sekarang ini sangat mempermudah kita. Bahkan dunia teknologi ini sangat mempermudah kita. Sangat mempermudah kita, maka pantas kita manfaatkan. Karena bisa jadi segala kemudahan-kemudahan itu yang bisa menghantarkan kita lebih dekat kepada Allah. Tapi justru hati-hati juga, ya, banyak di antara kita yang justru menjadikan alat-alat tersebut sebagai pemudharatan. Karena tidak sedikit kita dapatkan aplikasi-aplikasi di beberapa alat komunikasi kita itu mendidik anak-anak kita itu bukan lebih cinta terhadap ilmu, tapi justru lebih cinta terhadap fashion and food. Ya, coba isinya TikTok itu apa? Kulineran semuanya itu. Makanya di majelis taklim juga nggak mau kalah hebat. Ternyata TikTok itu isinya ya joget-joget. Maka sekali lagi majunya teknologi mengingatkan kembali kepada kita bahwa Allah membentangkan seluruh kemudahan-kemudahan bagi kita. Manfaatkan kemudahan itu dengan cara menjadikan alat tersebut sebagai media wasilah untuk kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk pagi ini kan siaran langsung ya. Live subscribernya ada berapa? 34. Ini menjadi wasilah asal. Tapi sekali lagi, kalau memang niatnya dakwah, maka jangan ada unsur yang monetize. Ya, biasa kalau di YouTuber itu ada monetize-nya ya. Jangan sampai plagiat. Saya sekali lagi paling tidak suka ketika ada yang ingin berdakwah di dunia seperti ini, kemudian isi konten-kontennya itu dimonetize. Silakan disebarluaskan, akan tetapi dengan syarat jangan sampai dimonetize. Ketika Anda sudah mengatakan mengklik itu harus ada monetize-nya, maka konsekuensi harus ada feedback yang bisa diterima olehnya. Nah, disitulah ada sebagian guru-guru kita yang tidak terima juga. Ya, maka ini menjadi bagian penting yang nanti akan dikaji oleh pandangan Imam Al-Ghazali, yang mana beliau di akun di abad keempat, di abad kelima sudah berpikir ke arah sana. Bisa bayangkan ya, abad kelima sudah berpikir bagaimana orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu itu ternyata dia tidak mendapatkan sebuah petunjuk, melainkan ada keuntungan-keuntungan yang bisa dia dapatkan. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kita awali sekali lagi dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita khususkan untuk musannif wa mu'allif hadzal kitab Imam Abdul Hamid Al-Ghazali, yang mana kitab beliau kita kaji, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan menjadi jariah untuk beliau dan menjadi keberkahan buat kita yang mengkajinya. Wa bitilka niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'lam rahimakallah, ketahuilah Allah itu membentangkan rahmatnya sangat luas kepada kita. Anna an-nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwal. Al-Imam Abdul Hamid Al-Ghazali beliau membagi manusia itu ketika dia menuntut ilmu ada 3 bagian atau ada 3 kelompok. Yang perlu digarisbawahi, jangan-jangan kita masuk bagian salah satu di antaranya. Rajulun talabul ilmi liyattakhidhahu zadan ila al-ma'ad wa lam yaqsud bihi illa wajhillahi ta'ala wad darul akhirah. Ada orang yang duduk dalam majelis ilmu liyattakhidhahu zadan, niatnya hanya untuk mengambil manfaat ataupun untuk
menjadi bekal bagi dia. Makanya ada kitab namanya Zadul Ma'ad, perbekalan untuk dia bisa kembali. Sebab kenapa? Karena hidup bagi orang beriman itu bukan di sini, bukan di dunia. Hidup yang kekal bagi orang beriman itu nanti ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita ini dari mana? Nenek moyang kita dulu di mana tinggal? Di mana, Pak? Surga. Maka harus pulang kampungnya jangan salah. Itulah, maka ada orang yang duduk dalam majelis ilmu, lihat takhilahu zadan ilal ma'ad, untuk bekal dia persiapan ke balik pulang. Makanya kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Yang mau hidup di dunia maka harus punya ilmu. Nggak punya ilmu tergerus dengan dunia. Yang mau akhirat itu pun juga bekalnya ilmu. Ya, jadi untuk menggapai dua-duanya, ada keberhasilan, ada kebahagiaan, maka waman aradahuma fa'alaihi bil ilm. Maka standarnya awalnya adalah ilmu, itu yang menjadi acuan. Walam yaqsudu bihi illa wajhillahi ta'ala wad darul akhirah. Dan tidak ada tujuan apapun bagi orang ini ketika dia duduk dalam majelis ilmu, melainkan apa? Mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang duduk dalam majelis ilmu itu, Bapak Ibu, itu udah diridhoi Allah. Dari mana kita tahu bahwasanya Allah ridho terhadap kita? Allah, kemarin pertemuan sebelumnya kami sampaikan, ada riwayat Imam At-Tirmidzi. Orang yang duduk dalam majelis ilmu itu, jangankan ia sudah sampai di tempat majelis tersebut, duduk, baru keluar selangkah saja dari rumahnya, niatnya sudah tertulis itu. Saya pengen belajar, saya pengen duduk dalam majelis ilmu di tempat ini jam sekian. Baru selangkah saja, innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilm. Malaikat itu sudah mulai membentangkan sayapnya. Ridwan li talibil ilm. Malaikat itu ridho terhadap orang-orang yang niatnya dari rumah menuju majelis dalam rangka untuk ilmu. Ridhonya malaikat sekali lagi manfaatkan. Ya, ibarat kata kita punya ordal, bahasanya ordal. Ibarat kata kita punya orang dalam lah, ada orang kenalan gitu ya. Kira-kira apa? Kalau udah punya orang kenalan, justru kan lebih dipermudah lagi. Makanya malaikat ketika ridho manfaatkan itu. Ridhonya malaikat memberikan kesempatan kepada kita untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ridhonya malaikat memberi kesempatan kepada kita, apa yang kita minta sepanjang perjalanan itu melalui redaksi doa-doa kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah usil kalau ketika kita mau datang majelis ilmu. Apalagi nanti di perjalanan kita akan dapatin itu berapa banyak. Saya berangkat ke sini saja, kadang suka berpikir kenapa orang bisa menghabiskan, anak muda terutama, malam-malamnya dengan cara sekedar duduk di pinggir jalan, campur laki-laki perempuan. Kita nggak tahu lama-lama digoda oleh setan. Besok-besok dapat berita taunya udah 7 bulan gitu. Kan nggak tahu kita. Nah, inilah salah satu asbab ketika malaikat memberi kesempatan, nggak usah usil, biarin saja. Ya, bahkan masalah urusan Islam nggak usah dipikirin, karena itu Allah yang sudah melindungi dan Allah yang sudah jaga. Urusan kita itu apa? Ikhtiar, laksanakan, maksimalkan ibadah-ibadah kita. Sebab kenapa? Karena Abdul Muthalib dulu pernah ditawarkan oleh siapa? Oleh raja yang mau menghancurkan Ka'bah, raja Namrud. Namrud Nabi Ibrahim. Yang mau menghancurkan Ka'bah. Dulu pernah berdialog Abraham
Abraham ini berharap Abdul Muthalib, sang juru kuncinya Ka'bah, itu saat diplomasi dia berharap apa? Tunduk patuh. Tapi ternyata justru sebaliknya. Mohon maaf, Abdul Muthalib diharapkan bisa melawan gitu. Ya karena kenapa? Abraham berdiplomasi kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, saya akan menghancurkan tempat ibadah yang kalian sembah saat ini. Karena kenapa? Karena kami bangun tempat ibadah yang lebih istimewa. Di satu sisi memang ada bukan pengaruh itu, tapi karena ada yang apa? Mengotori tempat ibadahnya Raja Abraham itu. Maka beliau terpancing, tersulut emosinya, mau nggak mau harus menghancurkan tempat ibadah, yaitu namanya Ka'bah Al-Musyarrafah. Apa kata Abdul Muthalib? Oh monggo, silakan saja. Nah disinilah artinya Raja Abraham bingung, kenapa nggak melawan beliau? Ini kan tempat ibadahnya, kenapa tidak melawan? Justru Abdul Muthalib mengatakan, itu mah urusan Allah, yang punya Allah. Urusan saya kembaliin tuh binatang-binatang ternak saya, domba-domba saya yang engkau tawan itu. Maksudnya apa? Bingung Abraham. Kok bukan membela tempat ibadah yang akan kami hancurkan, tempat ibadahmu. Justru kamu meminta ternak-ternakmu yang kami sita ini. Apa jawaban beliau? Bahwa yang punya ternak itu ada tuannya saya. Maka ketika ada sesuatu ataupun dari anggota itu disita, maka otomatis yang marah siapa? Yang punya ya tuannya. Wajar saya sekarang mau minta itu. Kalau engkau ingin menghancurkan Ka'bah, itu sudah ada yang punya Tuhannya, silakan saja. Yang marah siapa nanti? Ya Tuhan. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa jangan terlalu memaksakan, nanti memikirkan gimana Pak anak muda sekarang tidak terlalu banyak fokus terhadap agama ini. Itu sudah diatur Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah disiapkan nanti. Bahkan dalam Islam dikatakan per 100 tahun Allah sudah menyiapkan itu, ada generasi-generasi yang unggul untuk memahami agama ini. Sementara tugas kita adalah menyampaikan, arsalna ilal balad. Tugas kita nyampaikan, masalah dia nanti dapat petunjuk apa enggak, itu adalah mutlak urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti muncul kaidah innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Tapi kita pun juga jangan patah semangat, kita harus terus. Kalau kita misalkan tidak, mohon maaf, kita off dalam dakwah, ya otomatis ya, saya yakin, hakul yakin alam semesta ini tinggal nunggu waktunya ya, sebab kalau dalam kajian ilmu tauhid kita diingatkan bahwa alam semesta ini ketika diciptakan itu Allah dengan mengucapkan kalimat tahlilnya, la ilaha illallah. Nah, setiap hari-harinya itu diungkapkan kalimat tahlil itu. Makanya dalam pandangan para ulama-ulama disebutkan bahwa andaikan di dunia ini sudah tidak ada lagi orang Islam, maka hancur alam semesta. Kan terbukti. Yang pertama kali nanti orang Islam, orang beriman dulu diwafatkan semuanya. Baru setelah itu kehancuran alam semesta. Ya. Makanya selama masih ada orang-orang yang doyan tahlil, doyan kalimat la ilaha illallah, doyan kalimat takbir, maka mustahil alam semesta ini akan digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang janjinya Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama adalah rajulun talabul ilm yattakhidhu zada ila al-ma'ad fa hadha minal faizin. Golongan pertama ini mereka adalah termasuk orang-orang yang faiz, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Yang kedua, rajulun talabal ilmi liyattakhirahu zadan. Yang pertama, rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah. Masyaallah, 5
di tahun abad yang kelima ini sudah diprediksikan oleh Imam Ghazali. Ada orang yang duduk dalam majelis ilmu, ternyata dia niatnya ingin ngambil manfaat doang, ingin ambil keuntungan doang. Ajilah wa yanala bihil 'izz wal jah wal mal. Bahkan dalam urusan materi dia ingin ngambil itunya saja. Ya, terbukti sekarang Pak, adanya konten-konten creator kan. Jadi setiap ada tablik di mana, apalagi tadi disebutkan besok Isra Mi'raj ada Kiai Haji Fikri Haikal. Wah, ini bagi konten creator menguntungkan beliau karena akan naikkan kontennya beliau. Maka datanglah beliau ke majelis tersebut, niatnya untuk apa? Ambil keuntungan doang, bukan untuk ngambil ilmunya. Abad kelima sudah memprediksikan ternyata kejadian sekarang. Saking canggihnya, saking cerdasnya Imam Al-Ghazali. Ya Allah, makanya hati-hati. Dan kami perlu ingatkan, kalau memang mau ini silakan, tapi sekali lagi jangan ada unsur-unsur monetis. Monetis itu begini Pak, kita rekam, kemudian nanti ada akun YouTube yang lain ingin ngambil video kita. Nah, itu biasanya kalau sudah dimonetis berarti dia harus bayar gitu ya. Nah, ini salah satu di antara, silakan, tidak boleh dimonetis. Kalau mau sebarluaskan, sebarluaskan. Justru sebaliknya, kalau memang harus dimonetis, berarti ada sesuatu yang dibayar, berarti harus juga kembali kepada gurunya yang menyampaikan. Ya, harus ada keuntungan di situ kan. Maka tidak perlu. Kalau memang niatnya mau berdakwah dan ilmu itu harus disebarluaskan. Maka ada orang yang kedua ternyata mengambil keuntungan, ya, yanalu bihil 'izz wal jah wal mal. Nah, yang ketiga, rajulun salisun istahwadha 'alaihi syaitan fattakhadha 'ilmahu dhari'atan ila takatsur bil mal wa tafakhur bil jah wa ta'azzuz bi kasratil atba'. Ini lebih berbahaya lagi. Yang ketiga ini lebih berbahaya lagi dari yang kedua. Ada orang yang duduk dalam majelis ilmu, ternyata niatnya pengen jadi ulama, niatnya pengen menjadi ustadz, niatnya pengen menjadi mufti. Apa kata ini? Istahwadha 'alaihi syaitan. Ada orang yang duduk dalam majelis ilmu udah di lingkaran setan. Bapak salah nggak kalau duduk dalam majelis ilmu pengen jadi ulama? Salah besar. Duduk dalam majelis ilmu itu apa kata Imam Ghazali? Biar dapat hidayah, petunjuk, dan urusan ke sana itu adalah profesi nanti Allah yang nentuin. Cita-cita boleh kita menjadi ulama, tapi jangan sampai niat, karena niat itu nanti berbarengan dengan amal. Niat itu nantilah yang harus diimplementasikan dengan amal. Maka kalau mau bercita-cita jadi ulama, tapi ketika dia duduk dalam majelis ilmu jangan berniat pengen jadi ulama. Sebab niat itu yang nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau cita-cita, Nabi mengajarkan kalau cita-cita setinggi mungkin. Namanya ulul himmah. Bahkan kalau mau cita-cita masuk surga, jangan surga yang levelnya setengah, level surga yang rendah, tapi surga yang paling tinggi. Itu namanya ulul himmah. Silakan kata Nabi. Nah, maka Imam Ghazali menekankan. Kenapa Imam Ghazali bisa mengatakan hal demikian? Karena beliau meluapkan pengalaman-pengalaman beliau. Ya, makanya beliau adalah salah satu ulama yang berkelana di bidang ilmu apa saja. Ya, ilmu fikih. Siapa yang tidak kenal? Setiap Imam Ghazali menulis karya fikihnya itu menjadi rujukan ulama-ulama fikih. Ya, setelah fikih beliau berkiblat lagi menjadi falsafat. Siapa yang tidak kenal? Ketika beliau menulis buku-buku karya beliau tentang filsafat menjadi rujukan akhirnya bagi para filosof. Nah, sampai beliau menulis yang namanya kitab Ihya Ulumuddin.
Yaumiddin. Dan ternyata kami pelajari itu Pak, kitab Ihya Ulumuddin menghasilkan produk-produk kembali. Salah satu diantaranya mungkin Bapak Ibu yang kuliah di psikolog, itu psikologi agama, kitabnya, disiplin ilmunya itu pecahan dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi dasarnya itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Akhirnya lahirlah sebuah disiplin ilmu namanya psikologi agama. Itu saking hebatnya, bisa bayangkan itu. Dulu ulama-ulama kalau membuat karya itu bisa menghasilkan disiplin ilmu lagi. Ini enggak. Ketika membuat karya ini ditahzir. Jadi seputaran itu terus. Ya, sampai kami semalam saja bingung itu. Ya, berkenaan dengan dalil-dalil, enggak ada malam Jumat namanya kegiatan baca Yasin barang. Di sini ada. Jangan takut, lanjut. Ya. Karena biasa orang-orang yang suka baca Yasin setiap malam Jumat itu dihantam dengan dalil, bukan dalil khusus, tapi dalilnya umum. Ada nggak dalil khususnya ketika kita membaca surah Yasin di malam Jumat? Kan kadang kita suka dihantam itu, nggak ada baca Yasin di malam Jumat, tapi yang dianjurkan baca apa? Al-Kahfi. Nah, karena dia tidak memahami hadis dan tidak memahami dalil, kita sepakat beragama itu harus pakai dalil. Kalau nggak ada dalil, yurad, mardud, ditolak. Jangan ngada-ngada dalam beragama. Nah, karena sekali lagi riwayatnya hadis itu sahih, kadang pemahamannya yang kurang sahih. Kayak mengkaji hadis itu perlu apa? Ta'amuk, ya, diperdalam lagi karena nanti ada redaksi-redaksi yang kemudian kita baru bisa dapatkan. Jangan kemudian baru belajar satu hadis, akhirnya dia berani berfatwa, akhirnya beliau berani mengeluarkan hukum. Kan sering kami sampaikan kalau mengkaji hadis tanpa landasan fikih dan usulul fiqh, dia tidak boleh berfatwa. Dia tidak boleh menyampaikan ijtihad hukumnya. Karena baru satu hadis. Ya, ini sedikit saya sampaikan. Biasanya Bapak Ibu yang suka melazimkan baca surah Yasin di malam Jumat itu dihantamnya dengan dalil yang sahih, memang betul. Riwayat Imam Muslim. La takhussu lailatal jum'ati bi qiyamin. Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat itu bi qiyamin. Yang mensyarah riwayat Imam Muslim itu siapa? Imam An-Nawawi, ulama pakar hadis. Yang mensyarah riwayat Imam Muslim kebanyakan Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi menjelaskan maksud daripada bil qiyamin itu adalah berdiri tegak menunaikan ibadah sholat. Jadi tidak ada sholat-sholat tertentu di malam Jumat. Jadi jangan dikhususin. Itu maksud redaksinya. Jadi bukan orang yang membaca Yasin disalahkan, dihantam dengan dalil itu. Dalil yang sahihnya ada nggak? Kajian berkenaan dengan malam Jumat baca Yasin banyak. Al-Imam Asy-Syaukani mensahihkan, man qara'a Yasin lailatal jum'ati asbaha maghfuran lah. Siapa yang baca surat Yasin, bahkan dalam redaksi yang lain lagi ditambah, siapa yang baca surat As-Saffat dan surat Al-Yasin malam Jumat, maka asbaha maghfuran lah, maka dia diampuni dosanya. Ya. Itu disahihkan oleh Imam Asy-Syaukani, Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Disahihkan lagi ternyata oleh beberapa riwayat-riwayat hadis, perawi-perawi hadis. Ya, termasuk diantaranya ketika Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarah daripada hadis tersebut, beliau memposisikan hadis ini sahih. Dan hadis ini adalah kedudukannya derajatnya sahih. Lalu kemudian didhaifkan, wa dha'afahu Abu Nuaim. Dilemahkan oleh siapa? Abu Nuaim. Pak, yang melemahkan, yang mendhaifkan satu, yang mensahihkan empat. Lebih kuat mana? Empat. Itu kalau mau ambil dalil khususnya. Dan dalam kaidah dalil di usulul fiqh, kalau sudah dapat dalil khusus maka dalil umumnya gugur. Cuma kadang tadi kan dihantam pakai dalil apa?
umum. Sementara ada nggak dalil khususnya berkenaan dengan baca Yasin malam Jumat? Ada, berarti dalil umumnya gugur. Yaitu salah satu. Yang kedua, ya pemahaman terhadap dalil umum tadi berkenaan amaliyah baca Yasin di malam Jumat, yaitu sebetulnya tidak orientasinya dengan baca Yasin, tapi justru berkenaan dengan sholat-sholat tertentu di malam Jumat. Itu jangan dikhususkan, itu maksudnya. Nah, cuma kadang kita kagak tahu dalilnya. Kalau ini kan udah tradisi, dianggap tradisi, padahal ada dalil khususnya. Baik, kita kembali lagi bahwa yang lebih berbahaya adalah orang yang ketika duduk dalam majelis ilmu itu dia tidak tahu tujuannya, tapi justru niatnya adalah ingin jadi ulama. Kalau niatnya pengen jadi ulama, nggak perlu belajar tafsir, nggak perlu belajar ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu ushulul fiqh. Ya, sebab kenapa? Kalau cuma sekedar baca aja terjemahan, apalagi ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, ayat Al-Quran itu kan Allah menghadirkan ayat Al-Quran itu yang dituju sasarannya dua. Pertama, akal kita disuruh berpikir terhadap ayat itu. Ilmunya yang menopang itu, yang menunjang akal kita adalah ilmu nahwu dan ilmu shorof. Makanya ilmu nahwu dan ilmu shorof itu saklek, sama kayak ilmu eksak, ilmu matematika itu kan stuck ya Pak. 1 tambah 1 sekian, 2 tambah 2 sekian, itu stuck. Itu yang diserang adalah pikiran kita. Makanya setiap berbicara tentang ayat-ayat yang kemudian berbicara, ada kaidah ilmu nahwunya. Ilmu nahwu itu kan dari kalimat ini ditarik dari akar katanya, itu akal pikiran kita yang nanti kemudian berkembang. Makanya kalau kita belajar yang berkaitan dengan akal pikiran itu mahdud, itu terbatas. Dia tidak mungkin bisa punya waktu yang cukup lama. Bapak Ibu belajar matematika sampai 1 hari penuh, kira-kira gimana? Ngepul nggak? Ya. Itu kan pikirannya paling bisa sampai berapa? Jam, 2 jam, udah selesai. Makanya ayat Al-Quran yang kedua itu tidak hanya diserang pikirannya, tapi justru diserang ini. Maka untuk menunjang dimensi kolbunya ada disiplin ilmu namanya ilmu balaghah. Ya, dari ma'ani badi dan seterusnya. Ada ilmu lagi arud wa qawafi, kenapa harus ini, apa tujuannya seperti ini. Itu namanya ilmu balaghah. Makanya sekali lagi ilmu pikir itu tidak boleh dimiliki oleh orang yang tidak punya zikir. Saya ulangi, ilmu itu tidak boleh dimiliki pada orang yang tidak punya zikir. Ya, sebab kalau ilmu pikirnya saja itu akan menghasilkan apa? Menghasilkan tadi, kan setiap akal itu saklek. Jadi mudah bagi dia untuk menyalahkan. Salah. Ya, makanya zikir itu nanti yang akan apa? Yang akan mentransfer ke pikiran, baru dia bisa mengucapkan. Kalam ini bisa kita dengar karena apa? Karena dari dimensi batin kita, zikir kita. Nanti zikir inilah yang akan mentransfer ke pikiran, kemudian pikiran itulah yang nanti akan mengimplementasikan. Baik, ini yang ketiga. Makanya Al-Imam Al-Ghazali menekankan hati-hati pada bagian yang kedua dan yang ketiga, karena seluruhnya kalau kita masuk pada bagian kedua dan yang ketiga, innahu minal khatirin, apa itu menjadi kekhawatiran, bisa jadi kita ini tidak dapat sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya tambah, tapi justru tidak membimbing kita untuk lebih dekat kepada Allah. Kan ada orang yang sampai sekelas detailnya bererot gitu ya, panjang, akan tetapi man yazdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Ternyata ilmunya tidak bisa bimbing dia menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu
itu baru pembukaan daripada kitab Bidayatul Hidayah. Nah, sebelum kita masuk babnya yang pertama, ada yang ingin tanyakan, Toto? Lanjut, oke. Kita masuk bab pertama, ya, Al-Qismul Awwal. Al-Qismul Awwalu. Nah, karena ini na'at wa man'ud, ya. Fit ta'ati, bab berkenaan dengan ketaatan. I'lam, ketahuilah. Jadi kalau ada kata i'lam, fa'lam, itu syaratnya harus pakai ilmu cara mengetahuinya. Fa'lam annallaha, nah, misalkan gitu ya. Nanti di ayat Al-Quran kita akan menemukan itu. Untuk bisa memahami Allah itu fa'lam, maka harus pakai ilmunya. Ilmu itu cuma bisa diraih dua caranya. Alladzi 'allama bil qalam, yaitu secara kasbi dia harus duduk dalam majelis-majelis, atau 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah karuniakan dia keilmuan untuk memahami itu, maka dinamakan dengan ilmu ladunni. Ya'lam anna awamirallahi ta'ala faraidun wa nawafilun, bahwa sesungguhnya perintah-perintah Allah itu terbagi menjadi dua. Ada yang faraid, yang wajib, yang fardu. Ada juga yang nawafil. Apa nawafil? Yang sunnah. Ini tidak berbicara dalam perspektif fikih, ya. Kalau berbicara dalam perspektif fikih nanti dibagi lagi faraid apa saja. Ada fardu kifayah, fardu ain, nawafil apa saja. Nah, ini tidak berbicara tentang itu. Tapi justru ini masuk ke dimensi batinnya nanti. Fal fardu, ya, sementara yang wajib, ra'sul mal, dia adalah modal. Wa bihi tahsulun najat. Nah, hanya bermodalkan saja bisa jadi orang itu sukses. Atau satu contoh begini, Imam Ghazali memposisikan segala sesuatu yang wajib itu modal, sementara yang sunnah itu adalah ar-ribahu, keuntungan atau laba. Jadi amalan-amalan ini dianggap sebagai tijarah, bagaikan perdagangan. Bisa nggak Bapak Ibu kita ini masuk surga hanya bermodalkan yang wajib-wajib saja? Apalagi buat ibu-ibu, Masya Allah. Ibu-ibu modalnya cuma satu. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita atau seorang istri itu cuma sholatnya 5 waktu saja, nggak pernah tahajud sepanjang hidupnya, nggak pernah duha sepanjang hidupnya, tapi dia menjaga konsistensi 5 waktunya. Wa shamat syahraha, dia tidak pernah berpuasa kecuali di Ramadan saja. Masya Allah. Wa hafizat farjaha, dia menjaga aib daripada keluarganya. Wa ata'at zawjaha, tapi dia taat kepada suaminya. Apa kata Nabi? Nanti suatu saat ketika diizinkan masuk surga, Allah menawarkan masuk dari pintu mana saja silakan. Jadi mudah bagi seorang istri, bahkan sangat mudah bagi seorang istri. Modalnya cuma apa? Ya modal doang ini tadi. Yang wajib-wajib dilaksanakan, tapi ada titik poinnya. Taat suami, menjaga aib keluarga, itu saja. Mau nongkrong di mana saja, mau silakan, tapi tidak berbicara tentang aib keluarga. Nah, cuma kan kadang setan mencari celah itu, Pak. Sangat mudah. Jangankan duduk di luar majelis, di dalam majelis ilmu saja dia mau jalan menuju tempat majelis, itu pun juga sudah distimulus sama setan. Ibu-ibu mau ngaji, nah ternyata dia harus nyamper temennya. Kalau udah nyamper temennya kan pertama assalamualaikum, kedua ditanya apa? Kabar, gimana kabar Jeng? Alhamdulillah baik Bu. Gitu. Nah gimana kemarin bagi rapor? Oh alhamdulillah semuanya berhasil, juara 1, juara 2. Ya bapaknya gimana kabarnya? Itu dia, terus saya pengen curhat dah. Akhirnya apa? Aib keluarga.
Begitupun sebaliknya. Nah, maka salah satu di antara poinnya adalah apa, Bapak Ibu? Cuma modal yang wajib-wajib. Tapi kira-kira kalau kita berdagang cuman balik modal terus bertahun-tahun, mau nggak begitu? Makanya Allah hadirkan yang namanya nawafil. Nawafil itu laba, keuntungan. Makanya jangan meremehkan yang nawafil. Sekalipun itu diistiqomahkan cuma satu saja yang nawafil, itu akan menjadi laba bagi kita. Itu akan menjadi keuntungan bagi kita. Yang sunnah-sunnah kan lebih banyak daripada yang wajib. Ya, yang sunnah apa saja misalkan? Ya, sholat sunnah. Jadi banyak sekali yang sunnah-sunnah itu. Jangankan yang dalam urusan apa namanya vertikal, dalam urusan muamalah itu banyaknya luar biasa. Ya, usilul arham, sambung silaturahmi, wa mut'imil ji'an, ya berbagi, saling berbagi, tahabu. Kalau nggak tahu namanya hukum apa? Masuk gratifikasi bukan Pak? Ya, saling berbagi. Padahal nanti kan menjelang Ramadan itu ya ada hampers biasanya itu. Tahabu, saling berbagi walaupun sedikit. Itu. Jadi titik poinnya adalah al-faraid wan nawafil. Kita kalau berdagang tidak hanya ingin balik modal saja, tapi justru kita menginginkan laba, maka Allah hadirkan yang namanya nawafil. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Allah azza wa jalla. Nah, kalau kita dapatkan Nabi bersabda, di satu sisi ada narasi dan Allah berfirman. Berarti hadis ini hadis qudsi, ya. Ma taqarraba ilayya al-mutaqarrabun bimithli ada'in ma aftaradtuhu 'alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Masyaallah. Ternyata orang-orang yang suka menjalankan sunnah itu potensi lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu pernah dapatkan di zaman Nabi itu ada, mungkin nanti imam mau menerangkan, monggo silakan. Ada orang yang menjadi imam ketika Nabi mengutus seorang pemimpin perang, kalau nggak salah perang Suriah, ya. Kemudian imam itu bukan hanya panglima perang, tapi setiap sholat beliau mengimami setelah Al-Fatihah, kemudian lanjut surah Al-Ikhlas. Setelah surah Al-Ikhlas nyambung lagi surah-surah pendek yang lainnya. Rakaat pertama itu, rakaat kedua itu juga nggak pernah ditinggalin surah Al-Ikhlasnya. Akhirnya ditanya, nggak ada yang berani nanya itu. Sampai tiba di Madinah, baru ditanya oleh Nabi, ya Rasulullah, selama kami dipimpin sholat oleh panglima tersebut, ternyata bacaannya nggak lepas dari surah Al-Ikhlas. Apa kata Nabi? Kenapa kalian nggak tanyakan? Ya, cobalah tanyakan itu. Maka ada sahabat yang kemudian menanyakan, kenapa kok ini sholatnya Al-Ikhlas mulu kalau ngimamin? Maka apa jawaban beliau? Fa inni uhibbu. Saya ini sangat cinta apa yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas. Apa? Kemudian disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, beliau itu saking cintanya terhadap sifat-sifat Allah yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas. Maka apa kata Nabi? Sampaikan kepadanya, Allah mencintai dia. Masya Allah. Cuma modal apa tadi? Al-Ikhlas. Di Masjid Kuba ada lagi imam. Sebaliknya setiap Al-Fatihah kemudian lanjut surah yang pendek, dan sebelum setiap ruku itu dia selalu baca surah Al-Ikhlas. Rakaat pertama, rakaat kedua. Jadi setiap beliau imam, ya, dia tidak pernah lepas surah Al-Ikhlas. Kalau tadi di pertengahan Al-Ikhlasnya, tapi ini sebelum setiap ruku, ya, maka dia baca surah Al-Ikhlas. Maka datanglah sahabat bertanya, kenapa kok kalau sudah baca surat misalkan An-Nasr udah nggak perlu lanjut lagi Al-Ikhlas, kenapa kok tambah-tambahkan itu surah Al-Ikhlas sebelum ruku? Apa jawaban beliau?
kalau kalian tidak suka saya imami dengan cara seperti itu, cari imam yang lain. Akhirnya memikirkan sahabat itu yang fasih bacaannya, yang qurra, yang alim, ulama itu cuma beliau satu-satunya. Maka akhirnya suatu saat punya kesempatan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini model imam kami kayak gini nih. Ya, maka ditanyakan, maka Nabi memberikan kesempatan, tanyalah sama imam itu. Pas giliran dia jawab, apa jawabannya? Saya pun juga sama. Saya tidak mau meninggalkan surah itu. Maka kalau kalian mau cari penggantinya silakan. Kalau tidak mau diimamin sama saya silakan. Ya, tapi saya tidak mau meninggalkan surah Al-Ikhlas. Alasannya apa? Saya falling in love. Sama jawabannya. Saya udah terkandung cinta sama surah Al-Ikhlas. Apa kata Nabi? Sampaikan salam. Allah memberikan salam kepada beliau. Allah juga cinta kepada orang itu. Ya Allah. Jadi cuma modal Al-Ikhlas doang. Ustaz nanti mau ngamalin boleh. Tapi nanti makmum timbul kecurigaan, Imam Nurul Ihsan bacanya Al-Ikhlas mulu gitu ya. Kira dicek kenapa kok bacanya yang hafal itu doang. Nah, kita lanjutkan sini. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau Allah sudah cinta terhadap hamba tersebut, maka kata Allah, kuntu sam'ahu, maka pendengarannya itu adalah pendengaranku. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, penglihatannya adalah penglihatanku. Wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi, apa yang diucapkan melalui lisannya itu adalah lisanku. Wa yadahu allati yabtishu bihi, apa yang dari tangannya yang mengerjakan itu adalah tanganku. Hati-hati memahami hadis ini. Ya, kalau gagal paham, ini bisa banyak banget yang gagal paham. Bisa bayangin Pak, kata Allah, kalau aku sudah cinta terhadap hambaku, maka pendengarannya adalah pendengaranku, penglihatannya adalah penglihatanku. Makanya dulu sempat dikomplain ya, sempat dicecar itu orang yang memahami paham wahdatul wujud. Apa paham wahdatul wujud? Seakan-akan Allah itu nyatu sama diri manusia. Ya, ini kan paham-pahamnya siapa? Dulu Syekh Jenar ya. Padahal ada orang yang memahami ataupun gagal paham terhadap pemahaman Syekh Jenar. Ya. Nah, ketika memahami hadis ini secara teks, maka pasti akan punya pemahaman seperti itu. Bagaimana mungkin kok pendengaran Allah ada di pendengarannya? Berarti Allah nyatu dengan dirinya. Maksudnya adalah pendengaran dia itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, penglihatan orang itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan orang itu dijaga dari ucapan-ucapan yang tidak baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu maksudnya. Jadi bukan nyatunya pendengaran Allah dengan manusia. Ya, itu hati-hati. Itu namanya konsep wahdatul wujud ya. Nah, itu salah satu di antara redaksi hadis qudsi berkaitan dengan at-ta'ah. Jadi Allah perintahkan kita ada sesuatu yang wajib, ada sesuatu yang sunnah. Maka setiap yang wajib itu menjadi modal, sementara yang sunnah itu menjadi laba atau keuntungan. Siapapun di antara kita ya pasti tidak hanya ingin balik modal doang selama-lamanya, tapi justru ada keuntungan-keuntungan yang bisa kita raih. Cari kesempatan yang sunnah-sunnah. Kalau itu diistiqomahkan sampai akhir hayat kita, nah insya Allah apa itu? Kita bisa meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari yang sunnah-sunnah lain, tapi itu harus diistiqomahkan. Jangan kemudian mau nyoba yang ini, besok nyoba lagi yang lain, nyoba lagi yang lain gitu. Fa innal istiqomah khairun min alfi karomah. Bisa jadi dia akan mendapatkan karomah. Karomah itu artinya apa? Kemuliaan, ya cintanya Allah Subhanahu wa taala karena istiqomah dari sebuah perbuatan amaliyah yang sunnah. Dan baik, barangkali
Kalau di rakaat ketiga, rakaat keempat tidak perlu, ya, cukup Al-Fatihah saja, karena kan itu juga sir bacanya, ya. Tapi justru yang zahir yang bisa mengikut sertakan yang lain, ya, itu kalau posisi kita jadi imam. Tapi kalau kita mau munfarid, kita amalkan itu boleh nggak? Boleh, silakan. Makanya dalam beberapa pandangan, mohon maaf ya, Nahdlatul Ulama itu dijadikan sebagai apa? Al-bid'ah al-hasanah, ya, bid'atul hasanah. Jadi nambahin surah Al-Ikhlas setelah surat-surat yang lain, atau menjadi kebiasaan surah Al-Ikhlas itu dibaca dalam setiap sholat sebelum sempat ruku, yaitu menjadi bid'ah hasanah. Sekali lagi, bid'ah itu bukan hukum. Ini banyak yang terjebak di situ. Malam Jumat baca Yasin bid'ah itu, betul, sepakat. Tapi sekali lagi, bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu cuma ada 5: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, selesai. Jadi bid'ah itu bukan hukum. Jadi jangan kaget nanti diserang, bid'ah itu, ya betul, ya, karena bid'ah itu bukan hukum. Kecuali kalau beliau melanjutkan, ya itu sesat, nah baru kita dudukkan posisinya. Dan setiap yang nyesat itu neraka tempatnya. Iya, kita buka siapa panitia neraka gitu. Ya. Ayo, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait pembacaan surah Yasin dan surah Ikhlas itu yang setiap malam Jumat, yaitu yang kita laksanakan itu, yaitu mengirim doa kepada arwah itu, Pak. Apakah itu benar atau salah gitu, Pak? Iya. Mendoakan bukan mengirim doa pada arwah gitu ya. Mendoakan sebetulnya. Apakah Yasin itu ada konteks yang sana? Ada dua pemahaman. Pertama, Nabi ketika mengucapkan Iqra'u Yasin limautikum, bacalah Yasin itu untuk orang-orang yang meninggal dunia. Nah, di satu sisi itu menjadi dalil umum bagi orang-orang yang membaca Yasin untuk mengirimkan salah satu di antaranya apa? Doa-doa, dan doa-doanya itu terukir dalam surah Yasin. Coba cek Bapak Ibu, apakah selama ini kita sudah paham itu surah Yasin isinya? Isi surah Yasin itu kan berbicara bagaimana ada orang yang matinya mudah, bagaimana ada orang yang matinya sulit. Orang yang matinya mudah itu bagaimana ketika malaikat Israel kemudian menghadap orang tersebut, ditarik. Malaikat Israel itu kan mencabut dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu dicek dulu ujung kakinya kok mudah, oh ini mudah, bahkan sampai lisannya kok mudah. Itu enggak semata-mata langsung dicabut begitu, tapi justru izin dulu kepada Allah, ya Rabb, hambamu ini mudah sekali sakaratul mautnya. Apa kata Allah? Sampaikan salam, salamun qawlan mir rabbir rahim. Ya, makanya bagi orang yang sulit sakaratul maut, tempelin itu salamun qawlan mir rabbir rahim. Itu jazah juga dari para guru-guru kami ya. Nah, bagi orang-orang yang ternyata mohon maaf, itu yang tadi terbalik ya, itu yang sulit. Jadi dicabut dari kakinya sulit, cabut ini sulit, cabut sulit. Ya, tapi ketika dicabut lewat lisannya itu mudah, maka sampaikan salam. Tapi justru ada lagi yang dicabut kok dari ujung kaki mudah, semua mudah, semuanya mudah. Ya, apa kata malaikat Israel? Sampaikan ke Allah, ini mudah banget ini. Apa kata Allah? Beredel aja. Artinya kita tarik aja. Nah, kemudian ketika tarik dia mengalami rasa sakit. Maka Allah sampaikan wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Itu kalimat-kalimatnya. Nah, maka dalam surah Yasin itu memang berbicara tentang kematian, tentang kehidupan setelah kematian. Ya, cuma banyak di antara kita yang kurang membedah surah Yasin itu. Ya, termasuk di antaranya adalah Yasin di awal ayat itu banyak hikmah-hikmah. Ya, banyak rahasia-rahasia Allah rahasia Allah yang Allah sampaikan. Dan cuma kadang kurang telitinya kita untuk memahami surah Yasin. Dan beberapa riwayat juga para ulama mengajar
jenazah ataupun mayat yang ada di dalam kubur itu kalgharik, itu bagaikan orang yang sedang tenggelam di tengah lautan. Sehebat-hebatnya perenang, kalau sudah di tengah lautan bagaimana Pak? Ya tetap bagaikan orang yang sedang kelelap ya. Maka butuh bantuan. Bantuannya itu apa? Bantuannya tidak lain adalah bagi orang yang masih hidup sering mengirimkan doa-doanya. Ya para kali. Terima kasih Pak Ustaz. Satu lagi Pak Ustaz, ini tentang ilmu ada tuntut lahir itu dari buayan sampai yang lahat, tapi ada juga tuntut lahir ilmu itu sampai ke negeri Cina. Itu Pak dalam Al-Quran itu ada. Itu dalam hadis redaksinya. Itu dalam hadis redaksinya. Saya tidak menitik beratkan kepada minal mahdi lil lahad, tapi justru yang sering diserang itu adalah hadis utlubil ilma walau bisin. Ya, tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Ada yang memahami itu adalah secara teks, maka kita harus banyak belajar. Kemana sampai ke negeri Cina? Tapi ada juga yang memahami bahwa ini manabitnya, apa itu? Tujuan ataupun secara konteks daripada hadis itu. Kenapa kok disebut Cina? Ya, Sin. Karena dulu di zaman Nabi, ini kayaknya sudah habis. Dulu kebiasaan para sahabat-sahabat itu melakukan perdagangan. Ya kan terungkap dalam surah Al-Quraisy, ila fi Quraisy ila fihim rihlah. Kebiasaan mereka itu rihlah. Kalau musim dingin mereka rihlah ke tempat yang lebih panas. Kalau musim panas mereka cari tempat yang dingin. Nah, itu kalau dilihat secara peta, Saudi Arabia itu ke atasnya ke wilayah Syam, ke bawahnya ke wilayah Yaman gitu. Ya, seputaran itu. Ya, termasuk diantaranya kalau tijarah mereka itu, perputaran perdagangan mereka itu kalau nggak ke Romawi, kalau nggak ke Persia. Nah, nanti sahabat-sahabat Nabi yang ke Persia itu mengambil apa yang istimewa dari Persia, kemudian ditukar ke beberapa wilayah. Ada yang ke Afrika, ada lagi yang ke Romawi. Dari Romawi banyak baju besi misalkan, maka ditukarlah kepada beberapa wilayah-wilayah. Nah, sempat di antara para sahabat itu sampai menemukan yang namanya ini apa namanya, tempat air minum tapi terbuat dari kayu guci itu ya Pak. Ya kayak apa namanya kalau dalam minuman orang Cina. Kalau orang Arab itu kan belum ada semacam ini, tapi justru orang Arab itu kalau mau minum dia biasanya dari kulit hewan yang sudah dikeringkan. Itu namanya kirbah disebutnya. Jadi kalau mau minum itu pakai kirbah. Makanya kalau habis dikuliti, kemudian dikeringkan, dijemur, setelah itu baru diolah gitu. Dijahit sudut-sudutnya, kemudian setelah itu dikeringkan lagi, coba dimasukkan air, kalau masih menetes nanti dikeringkan lagi. Ya, itu salah satu di antara minuman, alat minum di zaman Nabi. Itu di masyarakatnya masih menggunakan kirbah. Nah, tapi ketika itu ada sahabat yang menemukan alat minum itu terbuat dari, ya, itu canggihnya luar biasa. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat, ini dari mana? Ada yang menyebutnya Minasin, itu dari wilayah Asia Selatan, ya, Cina ya, Asia Utara atau Cina, ya Asia, pokoknya dari Cina gitu ya. Kemudian akhirnya barulah Nabi mengatakan, kalau begini kita harus banyak belajar. Maka terungkaplah kalimat itu, utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sekalipun sampai ke sana. Nah, itu ada asbabul wurudnya. Jadi ketika kita memahami hadis itu ada latar belakang kenapa Nabi mengucapkan hal demikian. Jadi kita memang betul-betul
belajar. Nggak harus ke Cina, kemanapun yang sekiranya banyak disiplin-disiplin ilmu yang memudahkan kita. Kalau dulu bisa bayangin Bapak Ibu, ulama-ulama mencari ilmu itu belum ada alat transportasi yang secanggih sekarang. Sekarang kan sudah banyak untuk mempermudah. Bisa ke Mesir, bisa ke Madinah, bisa ke Yordan, ya, bisa bahkan ke wilayah barat sekalipun. Tapi kalau mau belajar Islam ya ke wilayah barat, ya. Tapi justru belajar Islam ke wilayah-wilayah Afrika, karena Afrika itu adalah tanah pertama kali didatangi oleh sahabat-sahabat Nabi, dan itu banyak menyebar luas keislaman. Ya, kalau mau mengambil yang Eropa ya Maroko, monggo silakan. Ya, selebihnya Eropa banyak belajar, justru sebaliknya kepada timur. Ataupun di negara kita juga banyak orang-orang Eropa yang belajar agama. Ya. Baik, saya rasa kita cukupkan kajian kita pagi ini. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, sejatinya memang lebih afdol untuk mengkaji kitab itu di bawah kitabnya. Ya, tapi karena kecanggihan teknologi semuanya menjadi serba mudah, dan guru-guru kami sebetulnya tidak menyarankan untuk untuk secara digital seperti itu. Ya, karena apa? Karena rasanya look-nya itu pasti berbeda. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Allah memberikan pemahaman terhadap kita, Allah buka kecerdasan kita untuk bisa memahami ayat-ayat Allah ini dengan pemahaman yang baik. Dan dengan itu kita pun bermohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa mengimplementasikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kita tutup sekali lagi dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian subuh pada pagi hari ini. Terima kasih perhatian. Assalamualaikum.